Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-9. Ini adalah materi terakhir sebelum kita akan melakukan presentasi tugas sistem informasi manajemen ya, tugas proyek. Nah, eh, pembahasan di pertemuan terakhir ini adalah membahas mengenai revolusi industri, transformasi digital menuju era disruptif dan revolusi industri 4.0. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang kita sedang berada atau ada di fase menuju revolusi industri 4.0. Seperti apa revolusi industri 4.0 ini? Seperti apa sih transformasi digital ini? Nah, hari ini kita akan lihat ya, akan kita bahas. Nah, di sini ada penjelasan bahwa we live in a VUCA world and how leaders can navigate it. Artinya kita sekarang berada di dunia VUCA. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, VUCA. VUCA ini adalah fenomena yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah mengalami ini yang terjadi ini efek. Katanya VUCA ini adalah efek dari atau konsekuensi dari semakin majunya teknologi, sehingga menggambarkan bahwa kita sedang berada di situasi yang perubahannya sangat cepat dan cenderung kita nggak bisa tebak nih apa nanti yang akan datang, teknologi yang akan datangnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa tebak karena efek dari kemajuan teknologi ya. Nah, di dalam VUCA ini adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kalau kita lihat di sini, volatility ini adalah increasing rate of change. Artinya berada pada perubahan ya, lingkungan yang mudah berubah-ubah atau dengan cepat mengalami perubahan atau labil ya, increasing rate of change. Jadi terjadi perubahan yang secara tiba-tiba, itu yang masuk ke dalam volatility ya. Kemudian nanti ada yang namanya uncertainty. Uncertainty ini adalah less clarity about the future. Artinya kita nggak apa namanya, tidak pasti, atau kita mengalami yang namanya kita nggak tahu nih adanya ketidakpastian. Nah, ini menggambarkan ketika orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang akan terjadi di masa depan. Ini akan sulit, apakah teknologi ini akan tetap seperti ini, ataukah ada terjadi mengalami perubahan. Nah, itu yang namanya uncertainty. Kemudian ada yang namanya complexity ya. Ini adalah multiplicity of decision factor. Ini menggambarkan situasi yang semakin rumit karena banyaknya tantangan yang hadir. Tantangan yang hadir atau artinya kompleks ya, lebih kompleks. Kemudian ada yang namanya ambiguity. Ambiguity ini atau ambigu ya. Ambigu ini adalah there may be no right answer. Artinya tidak jelas nih, tidak ada kejelasan asal-usul dari sebuah kejadian. Jadi kita sekarang berada di fenomena VUCA, di mana mengalami perubahan yang secara tiba-tiba, berubah-ubah, kemudian nggak pasti, nggak bisa diprediksi, tidak ada jawaban yang benar atau ambigu. Nah ini, nah seperti apa ketika kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi leader, bagaimana kita menanggapi masalah ini, seperti apa, bagaimana kita menanggapi masalah ini, karena ada beberapa efek yang mengakibatkan fenomena ini mengakibatkan beberapa teknologi tiba-tiba anjlok, tiba-tiba sebuah teknologi nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, efek dari si VUCA ini ya, efek dari VUCA ini. Nah, ketika kita bekerja di lingkungan VUCA, kita membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien dengan perubahan yang cepat. Artinya gini, setiap orang itu nanti dituntut untuk menjadi lincah, cepat, cekatan, berinovasi, harus up to date, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita bisa menerima teknologi-teknologi yang berkembang sekarang ini gitu. Kita mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam dunia VUCA ini, atau
di mana yang terjadi perubahan sangat cepat dan tidak bisa diprediksi gitu ya. Ini adalah VUCA. Nah, di sini ada yang namanya the new challenge, tantangan baru. Nih, kalau kita lihat di sini, our blind spot come from the fact that we live in a linear world, but today's changes are exponential. Kita selama ini mungkin terlena dengan ya seperti ini ya. Kalau kita lihat secara organisasinya secara linear. Linear itu kan sesuai ya. Tiba-tiba kita mengalami perubahan secara eksponensial, tiba-tiba gitu, tiba-tiba ini terjadi perubahan yang sangat signifikan yang ketika kita tidak bisa menerima perubahan itu, ya udah kita jadinya mengalami ya ketidaktahuan gitu atau tidak update terhadap sebuah teknologi. Nah, ini ada contoh bahwa seorang CEO Nokia dia mengatakan seperti ini. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Mungkin teman-teman melihat permasalahan dari Nokia ini ya. Dulu sebuah mobile phone yang terkenal itu adalah ya kalau nggak Nokia gitu kan, sebelum adanya Android. Mereka katakan begini, we didn't do anything wrong. Kita tidak melakukan sebuah kesalahan, but somehow we lost. Tapi ternyata kita kalah gitu loh. Ketika mereka berada di puncak-puncaknya, ya mereka tidak siap berinovasi. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah Android yang bisa membuat sebuah fasilitas yang diterima oleh customer. Bahkan bahkan customer benar-benar berpindah dari yang namanya perusahaan Nokia ya, merek-merek Nokia dengan teknologi, misalnya yang gampangnya adalah contohnya adalah Android gitu ya, seperti itu. Jadi customer mereka berpindah, teknologi mereka atau produk yang mereka pasarkan itu kurang diterima oleh pasar, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang lain adalah masalah GoPro. GoPro juga seperti itu. GoPro ini mengalami kemunduran ya, atau mengalami kemerosotan lah, apa namanya, dari sisi customer, penurunan customer tidak satisfying. Pada tahun 2015 pemasukan GoPro mulai berkurang karena pasar kamera aksi mulai ramai, diisi oleh yang lain-lain, misalnya diisi oleh Olympus, Xiaomi, Garmin, ya kan. Maka si GoPro ini hampir tidak dilihat oleh pasar gitu. Nah, ini contoh dari fenomena VUCA tadi ya. Jika berhenti berinovasi dan menciptakan keunggulan baru atau disruption, bahkan juara yang awalnya pencipta sejarah bisa jadi hanya tinggal sejarah. Contohnya seperti itu. Ketika kita tidak berinovasi atau tidak memberikan sebuah hal yang baru, bisa aja kita mengalami kegagalannya atau kalah ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini, kita sedang masuk ke dalam fase perubahan revolusi industri 4.0. Mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya ya masalah transformasi digital ini. Dilihat dari, kalau kita lihat di sini ada History of Industrial Revolution, ini adalah sejarah daripada revolusi industri, dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. 1.0 ini adalah mechanical production, kemudian yang 2.0 ini adalah mass production, kemudian yang 3.0 ini world economy, 4.0 ini adalah IoT, Internet of Things, ya, service and people. Ada yang disebut sebagai mechanization, electrification, automation, dan cyberization, ya. Nah, revolusi industri ini merupakan perubahan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang biasanya menggunakan tenaga manusia, nanti akan berubah menjadi tenaga robot misalnya ya. Kalau di
industri 3.0 itu sudah menggunakan robot. Bahkan nanti di industri 4.0 semuanya adalah sudah terkoneksi dengan yang namanya internet. Dan semuanya terdigitalisasi ya. Nah, kita lihat dari 1.0 ini adalah dimulai dari ditemukannya mesin uap di industri 1.0 ini. Ini biasanya adalah ketika di awal ya pekerjaan atau proses pembuatan produk biasanya dilakukan oleh tenaga baik manusia atau misalnya dengan kekuatan hewan, kemudian nanti akan beralih menggunakan mesin bertenaga uap. Hasilnya seperti apa? Nanti dapat menghasilkan produk, memproduksi sebuah barang dalam waktu yang relatif singkat sehingga jumlahnya bisa melimpah dan murah. Dan biasanya di revolusi industri 1.0 ini adalah merupakan katanya peralihan dari perekonomian berbasis pertanian menjadi berbasis industri, sehingga dia ditandai dengan yang namanya era mekanisasi ya. Kemudian kalau revolusi industri 2.0 ini ini adalah sistem elektrik ya, electrification, sistem elektrik yang menggerakkan mesin proses produksi. Jadi dia sudah menggunakan listrik ya, dari proses perakitan di berbagai industri, dia sudah bisa menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar atau mass production, dan ini biasanya dikatakan di era industri 2.0 ini adalah era elektrik atau electrification. Kemudian kalau di revolusi industri 3.0 ini adalah dimulai ditandai dengan ditemukannya internet dan komputer yang mempengaruhi komunikasi ya, bagaimana peredaran informasi di masyarakat. Juga di sini ditemukannya yang namanya automation. Ini berarti penemuan robot ya untuk menggantikan tenaga kerja dari manusia dalam proses perakitan. Namun tetap masih dikontrol oleh human operator atau masih dikontrol oleh manusia. Nah, ini masuk sering dikatakan sebagai era otomatisasi ya. Kalau teman-teman melihat misalnya contoh pabrik mobil itu semuanya sudah hampir menggunakan tenaga robotik ya untuk proses perakitan mobil, tapi tetap di sana ada human operator atau operatornya adalah manusia yang menggerakkan yang megang kendali dari robotik atau dikontrol ya oleh manusia. Kemudian di revolusi industri 4.0 ini adalah ketika robot tadi yang sudah terkoneksi dengan sistem komputer. Nah, biasanya ini sudah dikatakan sebagai kita lihat sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya machine learning, ya kan, yang dapat mengontrol dari kerja robot tersebut. Nanti di dalam industri 4.0 ini akan kita istilahnya ada yang namanya artificial intelligence, kemudian nanti ada yang namanya internet based society, kemudian nanti ada yang namanya big data. Ini semuanya di industri 4.0. Nah, ini revolusi 4.0 ini merupakan penyatuan dunia online dengan industri produksi. Jadi ini sering dikatakan sebagai era revolusi industri digital ya. Digital. Jadi semuanya nanti akan terkoneksi dengan internet. Semuanya nanti akan terkoneksi dengan internet ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat countries who have launched Industrial Revolution 4.0 related initiative ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah misalnya yang pertama ini adalah Jerman, dia sudah menerapkan atau sudah menjalankan revolusi industri itu mulai dari 2011 ya, Jerman, kemudian Amerika, Inggris, Cina itu dari 2014, Korea, Jepang 2015. Nah, kalau misalnya yang atas nih Jerman, Amerika, Inggris ini adalah fase dia di proses implementasi ya. Kemudian early stage of implementation ini di negara-negara misalnya Cina, Korea, Jepang, Singapura, Thailand. Nah ini kayak negara-negara Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia, ini adalah masih tahap planning.
masih tahap perencanaan untuk masuk ke dalam menuju era 4.0. Ini ada key lessons for Indonesia ketika kita ingin menerima kebijakan atau ingin menerapkan era digitalisasi ini atau 4.0 ini adalah ada key point-nya, bagaimana objektifnya, kemudian fokus areanya di mana, kemudian budget and funding modelnya mau seperti apa, stakeholder-nya seperti apa, dan implication-nya seperti apa ya. Ini tetap berpegang pada bagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh Indonesia ketika negara Indonesia ingin menerapkan revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini ada yang namanya industri 4.0 can revive the Indonesian manufacturing sector. Artinya ketika kita menerapkan industri 4.0 ini, kita bisa membangkitkan kembali Indonesian manufacturing sector, sektor manufacturing yang ada di Indonesia ya. Nah, ini apa impact dari industri 4.0 ini? Ada yang namanya direct impact, dampak yang langsung, ataupun indirect impact, dampak yang tidak langsung. Kalau kita lihat dari tabel ini, dampak yang langsung adalah revive production sector. Ini bisa membangkitkan sektor-sektor produksi, kemudian regenerate eksportir ya, meningkatkan posisi eksportir ya. Kemudian kalau dampak yang tidak langsungnya, improve country financial strength, artinya ini adalah untuk meningkatkan kekuatan finansial daripada sebuah negara, kemudian enhance government spending, bisa meningkatkan pendapatan dari sebuah kepemerintahan, kemudian enhance investment, meningkatkan investasi, build robust ekonomi, ini berarti bisa membangun ekonomi yang kuat ya, sehingga nanti bisa menghasilkan better labor market, ini bisa menghasilkan pasar, melahirkan pasar-pasar yang baik ya. Nah, ini adalah making Indonesia ini inginnya nanti akan seperti ini di 2020. Global Top 10 Economy by 2020 seperti apa? Ini meningkatkan 10% net ekspornya, 2 kali current productivity to cost, ya kan? Kemudian ini yang akan diinginkan ketika kita ingin menerapkan industri 4.0 di Indonesia. Digital technology brings disruption. Nah, ini sering kita mendengar nih kata-kata disruption, disrupsi gitu ya. Ini adalah bisa dikatakan teknologi bring disruption ini adalah mengubah semua hal yang pada mulanya kuno ini menjadi sesuatu hal yang menarik dan memiliki potensi untuk membuka peluang yang baru ya. Di dalam teknologi yang bring disruption ini, yang membawa sebuah hal yang baru tadi, ini ada yang namanya nih digital teknologi. Di sini kita sekarang sudah berada di fase atau di era big data, cloud, kemudian Internet of Everything atau IoT, Internet of Things. Kemudian ketika kita sudah menerapkan yang kita berada di teknologi disruption ini, kita harus punya new source of value, kita harus punya sumber-sumber yang baru, nilai-nilai yang baru, new business model. Kita nggak bisa lagi pakai business model yang lama-lama, harus yang baru, new type of customer and employee, kemudian new leadership style, atau punya gaya kepemimpinan yang baru, sehingga apa? Nanti bisa meningkatkan economic, improve economic, dari sisi bagaimana lower marginal cost-nya rendah, higher loyalty, kemudian higher profit margin, dan seterusnya. Artinya ketika kita menerapkan teknologi-teknologi terbarukan tadi, maka bisa menghasilkan sesuatu hal yang kita inginkan. Nih. Nah, kita lihat di sini digital disruption by industry, ini ada banyak sekali new teknologi, digital teknologi ini bisa diterapkan di beberapa industri-industri. Yang pertama adalah industri teknologi. Udah jelas ya. Di sini kita sudah mulai semuanya terkoneksi dengan internet, semuanya kita sudah high tech lah ya. Kemudian yang kedua media entertainment, media dan entertainment. Kita bisa nonton sekarang hanya lewat handphone,
Mungkin nggak perlu nonton di bioskop lagi, dengerin musik, nggak perlu copy dari laptop ke flash disk misalnya. Kita udah bisa denger musik di handphone masing-masing. Kemudian yang ketiga retail, apa namanya, penjualan barang ya, retail, e-commerce. Kemudian nanti ada financial service, perbankan, duduk manis, bisa langsung kirim transfer uang, menerima dana, nggak perlu lagi antri di bank ya. Ini financial service. Kemudian telecommunication ya, dari sisi telekomunikasi, education. Sekarang kita mengalami itu, education, belajar jarak jauh, e-learning ya. Kemudian hospitality and travel. Nah, dari sisi kalau ketika ingin traveling, ingin menginap ke suatu tempat, booking hanya lewat handphone saja menggunakan aplikasi. CPG, manufacturing, ya, dari sisi manufacturing, kemudian healthcare, kesehatan, utilities, kemudian ada oil and gas. Ini semuanya kita sudah berada, ini farmasi, pharmaceuticals. Ini kita sedang berada di industri persiapan menuju, ini adalah industri di apa namanya, beberapa jenis industri yang akan siap-siap menuju transformasi digital ya. Sebenarnya sudah pelan-pelan. Nah, ini ada contoh disruptive business model ya. Mulai dari bagaimana sih bisnis modelnya Netflix ini. Ini berarti the subscription model. Customer must pay a returning subscription price to have an access to the product. Netflix, bayar dulu baru kamu dapat fasilitas ini. Kemudian ada yang namanya the freemium model, contohnya Skype. The free model, contohnya Google, company that don't change the end user directly. Kemudian ada eBay, kemudian ada Tesla, the experience model, company provides the customer with an unseen experience, ya ini Tesla. Kemudian ada Uber. Nah, ini adalah disruptive business model yang kita lihat sekarang. Itu kita nggak nyangka kalau dulunya, oh ternyata perusahaan ini seperti ini. Ternyata dari hanya Uber contohnya, atau misalnya Gojek ya, dari hanya kita nggak menyangka bahwa ojek itu bisa dibisniskan menjadi sebuah yang sangat besar seperti sekarang, misalnya sudah menggunakan Gojek, perusahaan Gojek, kita kan nggak pernah kepikiran sampai ke sana. Kayak Shopee, belanja, Tokopedia, itu semuanya adalah bagian-bagian dari disrupsi tadi ya, disruption tadi ya. Dan kita harus terima itu gitu. Nah, ini contohnya external collaboration antara Nike dan Apple. Dia bikin aplikasi ya, kolaborasi. Sekarang udah banyak ya begini, aplikasi-aplikasi olahraga untuk ngecek, sampai ngecek macam-macam langkah, dalam satu hari berapa langkah. Nah, itu semuanya sudah lebih ini ya, semuanya based on teknologi. Nah, ini ada disruption is everywhere. Nah, ini ada exploiting new opportunity, ada Gojek, Grab, kemudian ada apa nih namanya, Anterin, Tesla, Airbnb, Netflix, Bukalapak, nah segala macam. Ini ada. Kemudian ini top 5 company of the world today are digital native. Nah, ini adalah yang biru, ini berarti yang teknologi, yang hitam ini yang ada misalnya Microsoft, Apple, kemudian Amazon, Tencent, dan sebagainya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan digitalisasi. Ini ada namanya Rise of the Unicorn. Unicorn ini adalah apa ya, perusahaan rintisan ya, atau startup ya, unicorn. Sekarang sudah sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan startup ini ya, rintisan ini. Nggak harus sekarang tuh banyak ya, apa artinya gini, mahasiswa
Dia ya contohnya gampang aja ya, kayak misalnya yang pemilik Facebook, dia itu kan nggak lulus kuliah tapi dia bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, menciptakan sebuah perusahaan yang ya kita nggak nyangka gitu. Ternyata aplikasi yang dia buat itu sangat berguna gitu ya. Bahkan sekarang pendapatannya udah sangat banyak sekali. Nah itu era sekarang itu yang seperti itu. Nggak nyangka gitu ya. Why digital transformation now? Digital transformation represent a potential value opportunity. Kemudian dari company that become digital enterprise. Kemudian dari Forbes since 2052% of company in the Fortune 5000 have either gone bankrupt. Nah ini adalah mengapa transformasi digitalnya itu dilakukan sekarang ini. Ini disruption, doing the something a little bit better, doing new thing, making new thing that the old things obsolete. Jadi kita harus menciptakan atau memiliki inovasi, memiliki sebuah pemikiran yang gimana sih sehingga nanti kita yang gampangnya bisa merubah dunia gitu ya. Nah ini adalah the 21st century disruptor nih, contoh-contoh ini orang-orang yang disruptor katanya, dia yang membuat kita seolah-olah kita nggak apa yang mengubah, mereka adalah orang-orang yang mengubah semua hal yang pada mulanya kuno menjadi sesuatu hal yang menarik dan memiliki potensial untuk membuka peluang baru. Pak Nadiem, Mark, ya kan, ini adalah para disruptor katanya. Tesla, siapa ini? Elon Musk, SpaceX, ya kan, the largest company by market cap, ini adalah apa namanya, perusahaan-perusahaan besar, Amazon, Microsoft, kemudian ini yang kalau yang hijau ini yang sudah based on teknologi ya, kemudian ada Apple, macam-macam. Nah ini apa namanya? Ini ada seorang CEO Microsoft, Satya Nadella. Dia tuh hobi bikin quote-quote gitu ya. Dia katakan gini, don't be a know-it-all, be a learn-it-all. Artinya apa? Jangan jadi orang yang tahu segalanya, jadilah orang yang mempelajari semuanya. Nggak cuma jangan tahu aja, tapi pelajari. Don't be a know-it-all, be a learn-it-all. Jangan jadi orang yang tahu segalanya, jadilah orang yang mempelajari semuanya. Nancep quote-nya. Nah, ini understanding milenial. Kamu mungkin, oh ini kan anak-anak milenial. Salah loh, anak milenial itu saya. Kamu mungkin bukan anak milenial. Yang lahir tahun nih. Milenial itu adalah yang lahir tahun antara 1977 sampai 94. Cek lahirnya tahun berapa. Saya di antara ini berasa anak milenial. Kamu anak apa? Ada anak milenial, ada generasi ini mungkin orang tua kita ya, generasi baby boomer, kemudian ada generasi X, ada milenial, nanti setelah milenial itu generasi Z, Gen Z gitu namanya. Mungkin kamu berada di generasi Gen Z. Bagaimana sih anak-anak milenial itu? Biasanya dia gini, optimis, ability apa nih, to multitask, dia bisa multitasking, techno savvy. Kalau baby boomer nih apa nih, orang tua kita service oriented, dedication gitu ya. Kemudian kalau anak milenial nih, motivasinya connecting their action to their personal career goals. Kalau misalnya anak-anak milenial ini adalah orang-orang yang pede, berorientasi terhadap kesuksesan biasanya, toleran, kompetitif, kemudian dia haus perhatian gitu kan. Makanya anak-anak milenial itu kudu update status contohnya, karena dia haus perhatian. What millennial wants, how to attract and retain them. Nah ini anak-anak milenial itu biasanya seek a work-life balance. Anak-anak milenial itu adalah mereka nggak mau di apa namanya
Kan mungkin kita sering mendengar freelance, banyak orang-orang yang pengen lebih enak freelance gitu, lebih bebas gitu kan. Anak ini milenial lebih mencari keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan, work-life balance. Untuk itu mereka biasanya meminta waktu kerja yang fleksibel dan hanya sedikit 20% yang ingin dipromosikan. Jadi anak-anak milenial ini lebih senang misalnya kerja lagi ngapain nih, lagi liburan, ambil kerja. Dia itu nggak hobi. Anak milenial tuh nggak hobi apa kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu bukan anak milenial. Jadi mereka tuh sambil liburan sambil kerja, di rumah sambil kerja, work life balance lah ya. Kemudian anak milenial desire professional development. Biasanya anak milenial lebih memilih benefit perusahaan dalam bidang pelatihan, baik pelatihan secara formal, mentoring, atau kolaborasi. Jadi mereka senang tuh kalau diadakan pelatihan-pelatihan, para milenial suka. Kemudian milenial care about their salary. Tingkat gaji dan kemungkinan untuk peningkatan gaji merupakan hal penting bagi milenial. Yang ditanya gaji dulu. Salah satu penelitian menemukan bahwa 95% dari responden mengatakan bahwa tingkat gaji merupakan salah satu yang sangat penting bagi anak-anak milenial. Karena apa tadi? Gini, nyambung juga ke dalam work-life balance tadi ya. Millennial desire opportunity for promotion. Kesempatan promosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa rata-rata milenial berharap bisa dipromosikan dalam waktu 15 bulan sampai dengan waktu 15 bulan ada mereka pengen dipromosikan. Jadi mereka lomba-lomba berkompetitif. Biasanya anak milenial seperti itu. Ini ya, ini requirement and retention, kebutuhan dan gimana sih supaya anak milenial ini dia mau apa ya bertahan gitu ya, pasti provide a flexible and balanced work. Nah, ini tadi yang dikatakan. Sediakan mereka pekerjaan yang fleksibel gitu, nggak yang monoton di kantor gitu kan. Atau kalau sekarang nih kalau kita bandingkan dulu dengan orang tua kita dengan sekarang, orang tua kita dulu selalu berpendapat bahwa kamu kerjanya nanti harus jadi pegawai negeri. Kalau sekarang nggak gitu, mungkin orang-orang udah malas jadi pegawai negeri, pengennya jadi apa? Pengusaha, bisnis, apa namanya, traveler gitu kan. Dia bekerja sambil jalan-jalan, dapat uang, hobi yang dibayar. Nah, biasanya seperti itu. Strengthen and promote training and skill development. Mereka senang tuh adanya apa namanya pelatihan, kemudian promosi-promosi, kemudian ensure salary rate and are competitive, urusan gaji, kemudian millennial have an opportunity to grow within your organization. Nah, seperti itu adalah requirement and retention untuk anak-anak milenial. Nah, ini. Nah, sampai di sini untuk penjelasan tentang transformasi digital ya. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana tugas teman-teman untuk mengerjakan proyek yang sudah kita tentukan di awal semester lalu. Ini kita siap-siap di era digitalisasi sekarang ini, kita harus bersiap mau menerima perubahan, mau menerima teknologi yang sudah semakin canggih. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.